di zaman Rasulullah gitu kan, ketika Rasulullah hendak melaksanakan ibadah haji gitu kan, pada tahun ke-6, kemudian dicegat oleh orang-orang musyrik Mekah gitu. Asalnya pertama Rasulullah berhenti di Hudaybiyah gitu. Kemudian mengutus Utsman ke sana untuk minta izin Rasulullah masuk ke kota Mekah gitu. Tapi ternyata orang-orang musyrik Mekah tidak mengizinkan Rasulullah gitu. Tidak boleh gitu. Kecuali tahun depannya ada perjanjian nanti dari Hudaybiyah Rasulullah boleh masuk ke kota Mekah pada tahun 7 Hijriah. Nah di saat pada tahun ke-7 Hijriah itulah Rasulullah melaksanakan umroh gitu. Ada kekhawatiran dari para sahabatnya Rasul, kita ini kan sedang ibadah. Gimana kalau mereka ternyata mengkhianati perjanjian, tiba-tiba nyerang gitu. Sementara kita niat kita ibadah gitu kan, dan tidak boleh melakukan suatu peperangan di tanah haram. Kalau turunkan ayat ini, waqatilu fi sabilillah, peranglah kalian wahai orang-orang Islam fi sabilillah, di jalan Allah. Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, kepada orang-orang yang memerangi kalian. Artinya apa kata Rasul? Kalau mereka memerangi kalian, meskipun itu terjadi di kota Mekah gitu, gak usah kalian diam, lawan gitu. Meskipun itu terjadi di kota haram, lawan. Tapi ingat ketika perang, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Islam itu kan dalam perang ada aturan gitu. Perempuan tidak boleh dibunuh, rumah-rumah ibadah tidak boleh dihancurkan, rumah-rumah penduduk tidak boleh dihancurkan, begitupun anak kecil. Kemudian orang yang menyerah tidak boleh dibunuh. Itu aturan perang gitu. Maka kalau kalian melanggar itu namanya tak melampaui batas, jangan melampaui batas gitu. Misalkan dendamnya gitu kan, sampai anaknya dipateni, bodohnya dipateni, rumahnya dikobong gitu. Tak tahu melampaui batas, jangan melampaui batas gitu. Karena tadi kita ini kalau saking bencinya pada seorang itu kan mateni, gak puas bapaknya, anaknya, istrinya, rumahnya sekalian. Perang tidak boleh gitu. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum, bunuhlah oleh kalian mereka orang-orang yang memerangi kalian dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Artinya jangan dijadikan kayak potongan gitu, sehingga seolah-olah umat Islam kejam, ketemu dengan orang kafir bunuh. Nah ini kondisinya dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang gitu, sudah tahu orang kafir itu menyerang kalian, maka kalian gak usah ragu kalau bertemu dengan mereka dimanapun, bunuh. Jangan sampai kalian kedahuluan dibunuh gitu. Bukan bermaksud ketika ketemu orang kafir yang tidak memerangi bunuh gitu. Bukan itu ayat ini gitu. Bukan dengan, tapi ini artinya seperti potongan waqtuluhum, kayak bunuhlah orang kafir dimanapun kalian bertemu gitu. Seolah kalau ketemu orang kafir kata ini enggak gitu. Nah, kayak ini dihubungkan dengan yang di atas ketika perang gitu. Kalian gak usah ragu dimanapun kalian bertemu gitu kan, pada orang kafir yang memerangi kalian bunuh gitu. Bukan orang kafir yang tidak memerangi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, juga usir mereka orang kafir itu kan dimanapun mereka telah mengusir kalian. Jadi kalian telah diusir dari Mekah oleh orang kafir, maka ketika kalian menguasai Mekah gitu kan, bertemu dengan mereka, usir gitu. Artinya kalau mereka misalkan kalau kalian tidak mau membunuh gitu kan, mereka sudah takut, usiran gitu. Wal fitnatu asyaddu minal, karena fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Maksud di sini fitnah itu adalah kekufuran yang merajalela, lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya kekufuran yang merajalela sehingga bisa tertindas itu kan, maka lebih baik kita memerangi mereka karena kekufuran itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lakukan peperangan. Kalau dibiarkan
mereka orang kafir akan muncul sehingga memerangi kalian. Itu disebut fitnah itu gitu. Atau fitnah itu ya kemusyrikan semakin merajalela, kekufuran semakin merajalela. Kalau dibiarkan lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan janganlah kalian memerangi orang-orang kafir di dekat Masjidil Haram. Jangan mendahului memerangi mereka gitu. Hatta yuqatilukum, sampai mereka orang kafir memerangi dahulu kalian gitu. Artinya kalian tuh bersifat pasif saja gitu. Kalau mereka menyerang, baru kamu siap melawan gitu. Kalau mereka enggak, ya tidak usah gitu. Karena ini adalah kota suci gitu. Kota suci harus pasif dulu. Kalau mereka menyerang, baru kita lawan. Bukan berarti dia siap tetap kita melaksanakan ibadah haji, tapi siap dengan kondisi seragam perang. Karena khawatir tiba-tiba mereka menyerang, kita sudah siap. Tapi jangan mendahului. Itu sering dikatakan umat Islam itu kejam. Padahal justru yang kejam adalah orang kafir. Memang umat Islam itu bersifat pasif gitu kan, menunggu mereka dulu. Gitu. Ya. Dalam perang Badar itu kan mereka yang dahulu menyerang ke Madinah. Masa umat Islam diam saja? Maka Rasulullah mengerahkan pasukannya ke Badar gitu, untuk melawan mereka. Begitupun perang Uhud. Fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika mereka orang-orang kafir tadi memerangi kalian, maka kalian gak usah segan-segan, faqtuluhum, bunuh mereka orang kafir itu. Oh, pindah Mekah gitu kan, takut dosa atau apa gitu. Gak usah menyerang, bunuh, gak usah takut gitu. Gak usah takut dosa. Karena apa? Ini perintah Allah, kalau tidak dibunuh mereka akan bunuh kalian gitu. Dan akan merugikan kalian sebagai umat Islam gitu. Faqtuluhum, bunuh saja gitu. Kenapa harus dibunuh? Kadzalika jazaul kafir. Karena demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Islam, balasannya ya harus dipateni. Tidak ada jalan lain. Kalau mereka menyerang kalian, kita nggak usah. Dalam arti memerangi nggak boleh ibadah gitu ya? Hah? Dalam arti memerangi nggak boleh ibadah. Maksudnya boleh dulu? Orang kafirnya itu memerangi kita karena kita dilarang beribadah. Iya. Kekhawatiran para sahabat kalau kita ke Mekah, ternyata mereka mengkhianati gimana Rasul itu. Kan Mekah nggak boleh dijadikan arena peperangan. Kalau perintahkan sudah perangi saja, tetapi harus pasif gitu. Nunggu lihat mereka memerangi baru kalian bertindak gitu. Kalau sudah memerangi, kalian nggak usah segan-segan, bunuh saja gitu. Karena sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tahau, tapi jika mereka berhenti tidak memerangi kalian, ya nggak usah diperangi. Kalau mereka berhenti, kalian pun harus berhenti. Bahkan kalau orang kafir berhenti kemudian mereka masuk Islam gitu kan, maka dosa-dosa dia memerangi bahkan membunuh umat Islam itu juga diampuni oleh Allah. Kenapa? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini aturan perang dalam Islam. Jadi ada aturannya, tidak surga babak harus setiap orang kafir dibunuh. Tidak. Kalau orang kafir dahulu menyerang, baru kita lawan. Blok 2 buat beli. Ayat tentang perang. Ketika Rasulullah apa mengadakan umroh tahun ke-7 Hijriah. Demikian penafsiran dari ayat 188 sampai 192. Al-Baqarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.